semuanya, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas 3 hal yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, masih berkaitan dengan rumus-rumus dari turunan fungsi aljabar. Nanti akan ada 3 hal, yaitu rumus perkalian, pembagian, dan yang terakhir itu adalah rumus aturan rantai. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam rumus perkalian. Nah, untuk rumus perkalian di sini, misalkan saja saya mempunyai fx itu sama dengan u dikalikan v, maka turunan dari fungsi tersebut itu adalah u aksen v ditambah dengan uv aksen. Nah, uv di sini itu merupakan sebuah fungsi x ya. Jadi perlu kalian pahami, u dan v di sini merupakan sebuah fungsi x, bukan merupakan sebuah bilangan ya, tetapi dia merupakan sebuah fungsi x. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan turunan dari fx sama dengan 2x tambah 3 dikalikan dengan x kuadrat min 3x min 4. Nah, bagaimana kan bentuk turunannya? Oke, anak-anak perhatikan di sini. Karena di sini kita memiliki fungsi perkalian ya. Di sini juga ada perkalian dari dua fungsi. Ini misalkan saya mau menentukan ini sebagai u, kemudian yang ini itu sebagai v ya. Jadi mau ini sebagai u atau ini sebagai v tidak masalah ya. Untuk turunan ini ya, kalian bisa tuliskan turunannya adalah u aksen v ditambah uv aksen ya. Jadi kita harus turunkan bentuk u dulu dan bentuk v dulu ya. Maka di sini saya akan jawab. Terlebih dahulu kita tulis dulu rumus u-nya itu adalah 2x plus 3 ya. U-nya merupakan sebuah fungsi x. Kalau ditanyakan turunannya itu apa, maka di sini bisa langsung kita turunkan ya. 2x itu diturunkan jadi 2. 3 diturunkan jadi 0 ya, maka turunannya adalah angka 2 saja. Kemudian untuk yang v ya, yang v di sini x pangkat 2 dikurangkan dengan 3x dikurangkan dengan 4. Nah, bentuk turunannya itu adalah 2x pangkat 1 ya. Ingat rumus turunan, di sini saya akan tuliskan kembali rumus turunan ya, biar kalian tidak lupa. Misalkan di sini saya punya bentuk bentuk turunan A kalikan X pangkat N, maka di turunannya itu adalah A dikalikan dengan N, X pangkat N min 1, gitu ya. Nah, di sini 2 itu turun ke bawah menjadi 2 seperti ini, X kemudian 2 kurangkan 1 ya, pangkatnya berkurang 1. Maka menjadi pangkat 1, tidak perlu ditulis. Kemudian dikurangkan dengan 3X. Nah, kalau 3X ini sama saja pangkat 1 ya. Berarti 1 kali 3 itu 3, kemudian X pangkat 1 kurang 1 kan pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1 ya, berarti sama saja 3. Kemudian min 4 diturunkan itu hasilnya adalah 0. Jadi sebuah bilangan kalau diturunkan hasilnya 0. Nah, kemudian di sini tinggal kita jawab saja. Turunannya itu adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen ya. Jadi di sini kamu bisa menuliskan U aksennya itu adalah 2, kemudian dikalikan dengan V. V di sini adalah X kuadrat min 3X min 4, kemudian ditambahkan dengan U. U-nya itu adalah 2X plus 3. Kemudian kamu kalikan dengan V aksen yaitu 2X min 3. Nah, ini sudah ketemu nih turunannya. Tinggal kamu jabarkan saja, kemudian kamu sederhanakan ya. Ini kamu kalikan, berarti 2 kalikan X kuadrat adalah 2X kuadrat dikurangkan dengan 6X dikurangkan dengan 8 ditambah dengan 2X kali 2X adalah 4X kuadrat. Ini kali pelangi ya. Kemudian 2X kalikan min 3 itu adalah negatif 6X. Kemudian 3 dikalikan dengan 2X ya, itu adalah 6X ya, nah, adalah 6X. Kemudian yang terakhir itu adalah 3 dikalikan dengan negatif 3 adalah negatif 9. Maka di sini bisa kita sederhanakan menjadi 2x kuadrat ditambah dengan 4x kuadrat. Yang sejenis kita jumlahkan menjadi 6x kuadrat. Kemudian di sini min 6x min 6x plus 6x ini sudah habis ya. Kemudian di sini tetap ya min 6x, kemudian yang terakhir min 8 dengan min 9. Ya, maka menjadi min 17. Ini adalah hasil perkalian dari ini ya, hasil turunan perkalian dari bentuk ini. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian tidak menggunakan rumus pun itu boleh ya.
Jadi kalau kalian tidak menggunakan rumus, itu pertama kalian bisa kalikan terlebih dahulu. Setelah kalian kalikan, kemudian kalian bisa turunkan gitu ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang mana, akan tetapi saya perlu tekankan saja bahwa ternyata untuk perkalian ini ada rumus fungsinya, ada rumus turunannya ya. Jadi tidak perlu kalian kalikan dulu, akan tetapi langsung dibawa ke rumus fungsinya. Baik, kita akan masuk ke dalam konsep untuk rumus pembagian pada turunan fungsi aljabar. Nah, misalkan saja di sini fx sama dengan u per v ya. Kemudian turunannya itu menjadi u aksen v dikurangkan dengan u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Nah, di mana di sini u dan v itu adalah sebuah fungsi x. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal lagi. Di sini diminta kalian menentukan turunan dari fungsi fx di sini. Nah, terlebih dahulu saya menentukan dulu U itu yang atas, V itu yang bawah. Tidak boleh terbalik ya kalau yang ini. Nah, setelah itu kita akan jawab. Kemudian kita turunkan terlebih dahulu ya, biar lebih mudah. Jadi di sini U-nya itu adalah X plus 3, akan kita turunkan menjadi X diturunkan menjadi 1 ya. Kemudian 3 diturunkan jadi 0. V-nya di sini adalah 2X min 5. Nah, di sini kita turunkan menjadi 2 ya. 5, negatif 5 turunkan jadi 0. Nah, di sini baru kita bisa jawab f aksen x itu adalah u aksen ya. Di sini adalah u aksen, berarti u aksennya adalah 1 dikalikan dengan v ya. Di sini v, berarti v-nya itu adalah 2x min 5, kemudian dikurangkan, jangan lupa tanda kurangan, dikurangkan dengan u. U di sini adalah x plus 3 ya. Jadi u di sini adalah x plus 3. Kemudian kamu kalikan dengan V aksen. V aksennya itu adalah angka 2. Kemudian kamu bagi dengan V kuadrat ya. V kuadrat itu berarti yang bagian bawah ini ya. 2x min 5 itu kamu kuadratkan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kamu jabarkan saja ya. Ini 1 kalikan ini sama saja berarti jadi 2x min 5. Kemudian ini menjadi min x kalikan 2 berarti min 2x. Yang ini min 3 kalikan 2, min 6 gitu ya. Kemudian dikurangkan dengan yang bawah kalau mau kamu jabarkan juga tidak apa-apa, tapi tidak kamu jabarkan juga tidak masalah ya. Jadi seperti ini. Kemudian hasil akhirnya berarti 2x dikurangkan 2x habis. Min 5, min 6 itu adalah negatif 11 dibagi dengan 2x min 5 pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk turunan dari fungsi pembagian. Ya. Jadi memang caranya itu harus mengikuti turunan seperti ini ya. Jangan terbalik menentukan U dan V-nya. Oke, yang terakhir itu adalah rumus turunan untuk yang rantai ya. Jadi untuk rantai itu yang bagaimana? Perhatikan di sini kalau saya punya fx sama dengan U pangkat n. Maka di sini turunannya itu adalah f aksen x sama dengan n dikalikan dengan u pangkat n min 1, kemudian masih kita kalikan dengan u aksen. Nah, u di sini adalah sebuah fungsi ya. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini misalkan kalian diminta menentukan turunan dari x pangkat 2 min 5x plus 1 pangkat 8 ya. Jadi di sini pangkatnya 8. Nggak mungkin kan kalian jabarkan terlebih dahulu, itu akan sangat memakan waktu. Nah, maka rumus turunannya itu tinggal langsung kamu jawab saja. Nah, di sini kan U pangkat N ya. Di sini kita butuh turunan dari U. Berarti di sini kita tulis dulu U-nya itu adalah ini ya. Ini U pangkat N. Berarti U-nya itu adalah yang ini. Ya, berarti U-nya saya tulis X kuadrat min 5X ditambah 1. Ini adalah U. Berarti kita butuh turunan dari U. Berarti U aksen kita turunkan menjadi X kuadrat. 2x ya, 2-nya turun ke bawah, x-nya berkurang 1, dikurangkan dengan 5. Ya, kemudian kita akan langsung ke rumus turunannya, f aksen. X itu adalah n dikalikan dengan u pangkat n min 1 dikalikan dengan u aksen ya. Nah, di sini n di sini itu adalah 8 ya. Jadi n di sini itu adalah 8. Berarti saya tulis 8 dikalikan dengan u. U-nya tetap ya, akan tetapi n-nya yang berkurang 1. Berarti di sini saya tulis tetap rumusnya.
Oke. Kemudian 8 berkurang 1 berarti menjadi pangkat 7. Kemudian saya kalikan dengan U aksen. Nah, U aksennya itu adalah yang ini. 2X min 5. Nah, kemudian tidak mungkin kalian mengalikan 8 dengan yang ini, pangkat 7 ya. Nanti terlalu ribet, kamu harus jabarkan dulu ini. Kan tidak bisa, berarti 8-nya kamu kalikan saja dengan yang ini ya. Berarti 8 kamu kalikan dengan 2X min 5. Kemudian ini tinggal kamu kalikan dengan X kuadrat min 5X ditambah dengan 1 gitu ya, pangkat 7. Nah, ini tinggal kamu kalikan menjadi 16X di min 8 kali 5, itu adalah 40. Nah, hasil akhirnya itu biarkan saja dalam bentuk pangkat seperti ini ya. Ini adalah hasil turunan dari fungsi ini. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya anak-anak. Jadi silahkan kalian pelajari lagi mengenai rumus perkalian, pembagian, serta rumus rantai pada turunan fungsi aljabar. Saya akhiri, terima kasih karena sudah menonton dari awal dan akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, agar saya bisa terus mengupload video-video pembelajaran ya. Baik, saya akhiri, terima kasih.